Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Tris, channel yang akan membawakan cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Untuk malam ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ed Horror Psikologis dari platform X. Dan untuk kisah yang akan dibawakan kali ini berjudul Bayangan di Kursi Belakang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan tombol subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Seperti apa kisahnya untuk kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan turun deras, memukul-mukul kaca depan ambulan yang kukendarai. Jalanan lengang, hanya sesekali terlihat mobil melintas. Bayangannya tersapu oleh air hujan yang terus mengguyur. Lampu jalan yang temaram dan kilatan petir di kejauhan membuat suasana semakin suram. Aku memperhatikan jalan dengan seksama, sementara wiper mobil berusaha keras menghalau air yang terus-menerus membasahi kaca depan. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai sopir ambulan. Dalam kurun waktu itu, aku telah mengantar berbagai macam pasien, dari yang luka ringan hingga yang berada di ambang kematian. Pekerjaan ini menuntutku untuk tetap fokus, meskipun rasa lelah sering menyerang. Malam itu, meski jalanan sepi, ada sesuatu yang membuatku merasa gelisah. Meski aku tak tahu apa itu. Di sebelahku, Andre paramedis yang biasa bekerja denganku sibuk memeriksa alat-alat medis yang berada di dalam mobil. Dia selalu teliti memastikan semua peralatan siap pakai jika ada keadaan darurat. Meskipun suasana hening, aku bisa mendengar bunyi klakson samar-samar dari kejauhan, bercampur dengan suara hujan deras yang terus mengguyur. Tiba-tiba, radio panggilan darurat di dashboard mengeluarkan suara. "Doni, ada pasien darurat, serangan jantung, di lokasi perumahan Pondok Lestari, Blok C. Waktu sudah sangat kritis, harap cepat." Aku menyalakan mesin ambulan dan melirik Andre yang masih sibuk dengan alat-alatnya. "Kita ada pasien kritis, serangan jantung, kita harus cepat," kataku. Andre mengangguk cepat. "Oke, aku sudah siap." Dengan satu tarikan napas panjang, aku menyalakan sirine dan ambulan pun melaju menembus jalan yang sepi. Suara sirine memecah kesunyian malam, menggema di antara gedung-gedung dan rumah-rumah yang kami lewati. Biasanya suara itu hanya melengking monoton, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik bunyi sirine yang bising, aku mendengar suara lain. Suara tangisan yang pelan namun jelas. Aku mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin hanya imajinasi, pikirku waktu itu. Mungkin karena hujan deras dan suasana malam yang menambah kesan mencekam, tapi semakin lama kami melaju, semakin jelas suara itu terdengar. Tangisan itu begitu nyata, seakan-akan berasal dari seseorang di dalam ambulan. Aku melirik ke belakang melalui kaca spion, mencoba memastikan tak ada yang aneh di ruang pasien. Hanya ada tandu dan perlengkapan medis, seperti biasa. Namun, tangisan itu tidak berhenti. Malahan suara itu semakin kuat seiring sirine yang terus melengking.
Andre, aku memecah keheningan. Suaraku sedikit bergetar. Kamu dengar sesuatu enggak? Andre yang sedang menyiapkan catatan medis untuk pasien yang akan kami jemput menoleh. Dengar apa? Suara sirine. Aku menggeleng, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Enggak, maksudku ada suara lain, kayak tangisan. Kamu denger enggak? Andre memandangku dengan tatapan bingung, lalu mengerenyit. Tangisan? Maksudmu gimana? Aku menghela napas. Ya, ada suara tangisan, kayak suara perempuan yang menangis di balik sirine ini. Aku udah dengar dari tadi, tapi aku pikir mungkin cuma aku yang capek. Andre menatapku beberapa detik lalu menggeleng sambil tersenyum kecil. Memang, kamu terlihat lelah, Don. Ini udah jam 2 pagi. Kamu tahu kan, biasanya di jam-jam segini otak kita mulai main-main sendiri. Aku tertawa. Aku tertawa tipis. Meskipun dalam hati aku tak yakin. Mungkin kamu benar, kataku. Berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti. Setiap kali sirine berbunyi, tangisan itu menyertainya. Seakan menyatu dengan suara bising yang biasanya hanya membuat kepala pusing. Kami melaju kencang menuju alamat yang dituju, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang menyala pucat, sesekali terhalang oleh tetesan hujan yang kian deras. Aku mengeratkan genggaman pada setir, berusaha fokus pada jalan. Tapi suara tangisan itu, suara pilu seorang wanita yang menyayat hati terus terdengar. Kamu yakin gak dengar apa-apa, Andre? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Andre mengangkat bahu. Serius, aku gak dengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Mungkin cuma kamu yang capek. Aku hanya mengangguk pelan, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku terus melirik kaca spion, berharap menemukan penjelasan logis untuk suara aneh ini. Namun, tak ada apapun di belakang. Ruang ambulan kosong, dan Andre juga tidak terlihat khawatir. Aku hanya mengangguk pelan, tapi aku tahu ada sesuatu yang tak beres. Aku terus melirik kaca spion, berharap menemukan penjelasan logis untuk suara aneh ini. Namun, tak ada apapun di belakang. Ruang ambulan kosong dan Andre juga tidak terlihat khawatir. Namun, semakin dekat kami dengan lokasi pasien, tangisan itu semakin keras, semakin nyata. Seakan ada seseorang yang duduk di kursi belakang, menangis dalam kesakitan. Aku mencoba fokus pada jalan di depan, tetapi pikiranku tidak bisa lepas dari suara itu. Ada yang salah dengan ambulan ini, dan aku tak tahu apa. Akhirnya kami tiba di lokasi pasien, sebuah rumah kecil di ujung perumahan yang terlihat hampir tenggelam dalam kegelapan. Hujan juga belum berhenti dan sirine masih meraung keras. Namun, begitu aku mematikan mesin dan mematikan sirine, tangisan itu pun lenyap, seakan tidak pernah ada. Andre segera keluar dari ambulan dan berlari menuju pintu rumah. Sementara aku tetap duduk di belakang kemudi, terdiam sejenak. Aku memandangi ruang belakang ambulan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi di sana hanya ada keheningan, tak ada tangisan, tak ada suara aneh, hanya tetesan air hujan yang jatuh di atap mobil. Setelah beberapa saat, Andre kembali dengan seorang pasien, seorang wanita tua
yang tidak sadarkan diri. Dia diletakkan di tandu dengan cepat dan kami bersiap kembali ke rumah sakit. Namun, meskipun kini ada pasien di dalam, aku merasa masih ada seseorang yang tidak terlihat di sana. Aku menghidupkan kembali mesin ambulan dan kali ini saat sirine dinyalakan, suara tangisan itu kembali. Malam semakin larut dan hujan tak kunjung reda. Derasnya hujan menambah ketegangan di dalam ambulan. Suara sirine kembali meraung, memecah keheningan malam saat kami melaju menuju rumah sakit dengan pasien di belakang. Aku menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa tiba di sana secepat mungkin. Tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Suara tangisan itu, tangisan yang pertama kali ku dengar saat menyalakan sirine tadi, kini terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih memilukan. Rasanya seperti ada seseorang di kursi belakang yang sedang menangis terseduh-seduh. Tapi aku tahu betul bahwa hanya ada Andre dan pasien wanita tua yang berbaring tak sadarkan diri di atas tandu. Aku mencoba fokus pada jalanku. Sirine meraung keras, mengirimkan gelombang suara yang memantul dari dinding-dinding gedung yang kami lewati. Tapi di balik itu, suara tangisan itu terus terdengar, seolah-olah mendesak, meresap ke dalam setiap suara bising yang dihasilkan oleh sirine ambulan. Aku melirik Andre yang duduk dengan serius di samping pasien, memeriksa kondisi wanita tua itu dengan penuh perhatian. Aku tidak ingin mengganggu konsentrasinya, tapi suara itu sudah terlalu mengganggu. Andre, kamu yakin gak dengar apa-apa? Tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Andre menoleh sebentar lalu mengernyit. Dengar apa? Suara sirine. Aku menggeleng. Bukan, Dre, suara tangisan. Kamu gak dengar? Kayak ada yang nangis, suara perempuan. Andre terlihat bingung. Dia melirik ke arah ruang belakang ambulan lalu menatapku lagi. Enggak, aku gak dengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Kamu masih dengar suara itu? Aku mengangguk pelan, tidak yakin gimana cara menjelaskan perasaan aneh ini. Iya, suaranya jelas banget. Dari tadi aku dengar setiap kali sirine menyala. Andre terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, seolah mencoba menghilangkan kekhawatiranku. Mungkin kamu cuma terlalu capek, Don. Udah lama kita gak istirahat. Tadi sore kamu juga udah narik shift panjang. Aku tertawa kaku. Mungkin ya, tapi rasanya nyata banget, Dre. Suara itu kayak berasal dari dalam ambulan, dari kursi belakang. Andre mengangkat bahu lalu kembali fokus pada pasien. Gak ada apa-apa di belakang selain pasien ini, Don. Fokus aja ke jalan, biar aku yang urus pasien. Aku mengangguk, berusaha mengabaikan perasaan yang tidak nyaman yang terus merayap ke punggungku. Tapi tangisan itu tetap ada. Meskipun Andre mencoba menenangkanku, aku tahu apa yang ku dengar. Suara tangisan perempuan itu begitu jelas, seolah dia berada di tepat di belakangku, menangis dengan pilu. Ambulan terus melaju menembus hujan dan malam yang semakin pekat. Setiap kali aku melirik kaca spion, aku berharap bisa melihat sesuatu yang jelas yang bisa menjelaskan suara itu. Tetapi tak ada apa-apa. Ruangan belakang ambulan kosong, selain pasien yang terbaring tak sadarkan diri di tandu. Namun tangisan itu masih terdengar,
semakin lama semakin kuat. Aku berusaha untuk tidak panik. Ini bukan pertama kalinya aku bekerja di malam hari dengan suasana mencekam. Sebagai sopir ambulan, aku sudah terbiasa menghadapi situasi darurat. Tapi ini lain. Suara tangisan itu bukanlah sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Rasanya seperti ada seseorang yang ingin memberitahuku sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa. Aku beneran denger, Ndre, kataku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ini bukan cuma karena capek. Suara itu nyata, Ndre. Andre menoleh lagi dan kali ini ekspresinya lebih serius. Doni, coba tenang. Fokus ke jalan. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Kadang otak kita bisa main-mainin kita kalau kita terlalu lelah. Aku menghela nafas panjang berusaha mengontrol diriku. Ya, mungkin kamu benar. Tapi aneh aja. Ini pertama kalinya aku dengar hal kayak gini. Tiba-tiba di tengah obrolan kami, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Radio di dashboard yang sudah lama dimatikan tiba-tiba menyala sendiri, memutar siaran berita dengan suara yang mendadak keras. Aku tersentak, kaget, hampir kehilangan kendali atas kemudi. Apa-apaan ini? Seruku sambil buru-buru mematikan radio. Andre menatapku dengan wajah bingung. Radio itu kamu nyalain? Aku menggeleng dengan cepat. Enggak, aku enggak sentuh apa-apa. Andre memandang dashboard dengan waspada, lalu kembali melihatku. Oke, ini mulai aneh. Kami berdua terdiam beberapa saat mendengar suara sirine yang masih melengking di luar. Tapi meskipun suara sirine dan hujan mendominasi, tangisan itu tetap terdengar. Lebih keras, lebih jelas, seakan-akan ada yang mencoba berteriak di setiap bunyi sirine. Aku melirik kaca spion lagi, berharap menemukan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang kulihat hanyalah bayangan samar di kursi belakang. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di sana, tepat di sebelah pasien, meskipun kursi itu kosong. Bayangan itu muncul begitu cepat, membuat jantungku berdegup kencang. Andre, lihat deh kaca spion, kamu lihat nggak? Tanyaku dengan nada cemas. Andre mengerutkan kening dan menoleh ke arah kaca spion. Dia terdiam sesaat lalu menggeleng pelan. Aku nggak lihat apa-apa, Don. Kamu yakin? Aku mengusap wajahku dengan tangan kiri, berusaha menenangkan diri. Mungkin aku cuma terlalu tegang. Tapi bayangan itu tadi jelas ada sesuatu di kursi belakang. Andre menatapku dengan raut wajah serius. Doni, coba kita selesaikan perjalanan ini dulu, oke? Kita hampir sampai di rumah sakit. Setelah itu, kita bisa cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk, meskipun perasaanku tidak tenang. Setiap kali aku menginjak pedal gas yang lebih dalam, suara tangisan itu semakin kuat. Rasanya seperti ada seseorang yang mengikuti kami, atau lebih tepatnya, seseorang yang sudah berada di dalam ambulan ini sejak awal. Aku hanya bisa berharap perjalanan ini segera berakhir. Tak lama kemudian kami mulai mendekati rumah sakit. Lampu-lampu bangunan rumah sakit mulai terlihat di kejauhan, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mulai menghilang. Meskipun begitu, aku masih merasakan kehadiran yang tak kasat mata di dalam mobil ini. Rasanya seperti ada seseorang yang terus mengawasi kami, meskipun aku tak tahu siapa.
Setelah ambulan berhenti di depan pintu gawat darurat, Andre segera keluar dan membuka pintu belakang untuk menurunkan pasien. Aku mematikan sirine dan seketika suasana menjadi hening. Tak ada lagi suara tangisan, tapi aku tahu malam ini bukan yang terakhir. Kalinya aku mendengar suara itu. Ada sesuatu yang tak beres dengan ambulan ini. Entah bagaimana, aku merasa bahwa kejadian ini baru saja dimulai. Kami akhirnya tiba di rumah sakit setelah perjalanan yang terasa begitu panjang dan mencekam. Hujan masih turun deras di luar, menciptakan suara gemuruh yang semakin menambah suasana tegang malam itu. Andre segera turun dari ambulan, membuka pintu belakang, dan mulai menurunkan tandu yang membawa pasien wanita tua dibantu oleh Pak Burhan, satpam penjaga malam. Aku masih duduk di kursi kemudi, diam terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa detik hanya ada suara hujan dan langkah kaki mereka berdua yang terdengar. Namun di balik semua itu, meskipun suara tangisan telah menghilang sejak kami tiba di rumah sakit, perasaan bahwa sesuatu yang tidak terlihat masih ada di dalam ambulan dan terus menghantuiku. Don, kamu gak bantu turunin pasien? Andre menoleh ke arahku. Raut wajahnya menyeratkan kekhawatiran. Aku menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Iya, sebentar, jawabku sambil melepaskan sabuk pengaman dan turun dari ambulan. Ketika aku bergabung dengan Andre di belakang, dia sudah mengunci tandu di tempatnya. Kami kemudian mendorong tandu menuju pintu UGD, di mana perawat sudah menunggu untuk segera menangani pasien tersebut. Aku gak bisa berhenti memikirkan tadi, Ndre, kataku pelan. Kami meninggalkan tandu dan pasien dalam perawatan tim medis. Suara tangisan itu, kamu benar-benar gak dengar sama sekali? Andre menggelengkan kepala, wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap tenang. Don, aku gak dengar apa-apa selain suara sirine dan hujan. Serius, mungkin ini cuma perasaan kamu aja. Mungkin kita terlalu banyak narik shift malam ini. Kamu harus istirahat. Aku tersenyum tipis meski jauh di dalam hatiku aku tahu bahwa apa yang ku dengar tadi itu nyata. Tapi aku tidak ingin terus membahasnya. Setidaknya untuk saat ini kami kembali ke ambulan setelah memastikan pasien berada di tangan yang tepat. Aku memeriksa jam di dashboard mobil, sudah hampir pukul 3 pagi. Mau narik lagi atau balik ke markas? Tanyaku pada Andre yang sudah duduk di kursi penumpang depan. Andre memandangku sejenak lalu menghela napas. Mungkin kita harus balik dulu. Udah terlalu larut. Dan kalau terus begini bisa-bisa kita malah kecelakaan karena ngantuk. Aku mengangguk setuju. Ya, benar juga. Lagi pula gak ada panggilan darurat lagi sekarang. Aku menyalakan mesin ambulan, memeriksa kaca spion sekali lagi sebelum menginjak pedal gas. Perjalanan pulang ke markas biasanya terasa cepat, terutama di jam-jam seperti ini ketika jalanan benar-benar sepi. Tapi kali ini, meski jalanan kosong, perasaan mencekam tetap tidak hilang. Ada sesuatu di dalam mobil ini yang membuatku terus merasa waspada. Meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk menepis perasaan itu, kami melaju dengan tenang di bawah guyuran hujan yang semakin lebat. Suara wiper menggesek kaca depan, berusaha membersihkan tetesan air yang tiada henti. Keheningan di dalam ambulan hanya dipecahkan oleh bunyi samar-samar dari mesin mobil dan deru hujan di luar.
Setelah beberapa saat, Andre memecah keheningan. Kamu kelihatan tegang banget, Don. Kamu masih memikirkan soal suara itu. Aku menatap jalan di depan lalu mengangguk pelan. Iya, Andre, aku gak tahu kenapa, tapi aku yakin apa yang aku dengar tadi bukan cuma halusinasi. Suaranya terlalu nyata. Andre menghela napas. Mungkin kamu terlalu fokus ke sirine tadi, terus otak kamu mainin kamu. Bisa aja kan begitu? Aku terdiam sejenak lalu menjawab. Mungkin, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Rasanya kayak ada yang duduk di belakang Dre. Kayak ada seseorang di kursi belakang ambulan yang gak kita lihat. Andre tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mungkin hantu penasaran yang ketinggalan ambulan sebelumnya. Aku menoleh ke arahnya mencoba menangkap ekspresi di wajah. Apakah dia serius atau hanya bercanda? Tetapi dia tetap terlihat tenang meski sedikit lelah. Hahaha, lucu Andre, tapi ini serius. Aku benar-benar merasakan ada sesuatu, kataku sambil kembali fokus ke jalan. Hujan mulai mereda sedikit saat kami mendekati kawasan hutan kecil yang biasanya kami lewati dalam perjalanan pulang. Jalanan di sekitar sini terkenal gelap dan jarang dilewati kendaraan pada malam hari, kecuali ambulan dan beberapa truk pengangkut barang. Lampu-lampu jalan di sini tidak banyak dan sebagian bahkan padam. Di sini suasana semakin sunyi dan mencekam. Tiba-tiba tanpa peringatan, mesin ambulan mulai bergetar aneh. Aku merasakan setir sedikit berat dan mesin terdengar seperti batuk-batuk. Apa-apaan ini? Gumamku sambil melirik panel kontrol di dashboard. Tidak ada lampu peringatan yang menyala, tetapi jelas ada yang salah dengan mobil ini. Andre langsung siaga. Kenapa Don mobilnya? Mobilnya kenapa? Aku memutar setir sedikit ke kiri berusaha menepi. Aku gak tahu. Mesin tiba-tiba bergetar. Aku mencoba berhenti dulu. Kali aja ada yang salah dengan mesinnya. Setelah ambulan berhenti di pinggir jalan, aku mematikan mesin dan menarik napas panjang. Di luar hujan masih turun meskipun tidak sederas sebelumnya. Kabin mobil terasa hening, hampir terlalu hening. Seperti ada sesuatu yang menyerap setiap suara. Coba aku cek mesinnya, kataku sambil meraih senter dari dashboard. Andre mengangguk. Oke, aku bantu. Kami berdua turun dari ambulan. Hawa dingin langsung menyergap begitu kami membuka pintu. Hujan yang masih turun membuat kami harus cepat-cepat memeriksa kondisi mobil. Aku membuka kap mesin, sementara Andre menyorotkan senter ke bagian dalam. Uap panas dari mesin langsung mengepul, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas. Apa yang salah? Tanya Andre sambil mengalahkan senter ke bagian mesin. Aku menggeleng pelan. Gak tahu Andre. Gak ada yang kelihatan aneh. Tapi kenapa mobil ini tiba-tiba mati? Andre merapatkan jaketnya melawan dingin yang semakin menusuk. Kamu yakin semua kabel gak ada yang lepas atau konsleting? Aku memeriksa lebih teliti tetapi tidak menemukan apa-apa. Gak ada yang aneh di sini. Aku rasa harus coba nyalain lagi. Kami kembali masuk ke dalam ambulan dan aku mencoba menyalakan mesin lagi. Untuk beberapa saat mesin hanya berderak, lalu mendadak hidup kembali dengan suara yang jauh lebih tenang. Aku dan Andre saling berpandang kebingungan. Kayaknya baik-baik saja sekarang, kataku. Mencoba meyakinkan diriku sendiri. Andre mengangguk.
Aneh, tapi kalau udah nggak apa-apa kita lanjut aja. Nggak enak juga udah berhenti di sini terlalu lama. Aku setuju, dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi perasaan aneh itu belum hilang. Rasanya ada sesuatu yang masih mengikuti kami. Atau mungkin sesuatu yang belum pernah meninggalkan mobil ini sejak awal. Saat aku kembali menginjak pedal gas dan ambulan melaju pelan menembus kegelapan, perasaan aneh itu kembali. Aku melirik kaca spion lagi, dan kali ini aku yakin melihat sesuatu di sana. Sebuah bayangan samar tapi jelas berbentuk manusia, duduk di kursi belakang tepat di samping tempat pasien tadi berada. Aku menahan napas, tak berani menoleh sepenuhnya. Andre menoleh ke arahku, tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia juga melihat ke kaca spion. Apa itu? Kami berdua terpaku, menyadari bahwa bayangan itu bukan ilusi. Ambulan kami terus melaju menembus kegelapan hutan, tetapi suasananya di dalam mobil semakin tegang. Bayangan di kaca spion mobil tadi bukanlah sekedar halusinasi. Baik aku maupun Andre melihatnya dengan jelas. Meskipun itu hanya berlangsung beberapa detik. Sesuatu atau seseorang duduk di kursi belakang ambulan, dan sekarang kami berdua terdiam dalam ketegangan yang semakin mencekam. Aku mencoba mengendalikan napas, meskipun jantungku berdegup kencang. Dre, kamu juga lihat tadi kan? Tanyaku pelan, suaraku hampir berbisik. Andre mengangguk, matanya masih fokus ke depan. Dia tampak gelisah mencoba merasionalisasi apa yang baru saja kami lihat. Iya Don, gue lihat ada sesuatu di sana, di belakang. Tapi gimana bisa? Aku menggeleng lemah, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tetapi tak ada. Semua ini tak masuk akal. Bayangan itu jelas duduk di kursi belakang, tetapi kami sama-sama tahu bahwa kursi itu harusnya kosong. Hanya ada aku, Andre, dan pasien tadi, yang sekarang sudah berada di rumah sakit. Kayaknya ada yang gak beres dengan mobil ini, Andre. Lanjutku mencoba menjaga konsentrasi di jalan yang semakin gelap. Aku udah bilang dari awal, ada yang aneh sejak suara tangisan itu muncul. Andre tidak langsung menjawab. Dia terlihat ragu, seolah tidak ingin mempercayai apa yang sedang terjadi. Namun ekspresi wajahnya aku bisa melihat dia juga merasa takut. Mungkin kita udah terlalu capek, Don. Tapi bayangan itu tadi, aku gak tahu lagi. Kita gak mungkin cuma capek, jawabku cepat. Tadi aku dengar suara tangisan. Sekarang kita berdua lihat bayangan di kursi belakang. Ini bukan kebetulan. Andre mendesah panjang, lalu tiba-tiba dia melirik ke kaca spion lagi. Wajahnya berubah pucat seketika. Don, lihat lagi ke spion. Aku merasa mual seketika mendengar kata-katanya. Dengan enggan aku melirik ke spion, dan saat itulah aku melihat lagi. Bayangan itu kali ini lebih jelas. Seorang wanita, wajahnya tidak terlihat sepenuhnya, tetapi rambut panjangnya yang tergerai, dan dia duduk diam, memandang lurus ke depan, tidak bergerak, seolah-olah dia memang bagian dari ambulan ini. Dre, itu... Aku tidak menyelesaikan kalimatku, seluruh tubuhku gemetar. Andre menelan ludah, lalu dengan suara gemetar dia berkata, Don, berhenti, kita harus keluar dari mobil ini sekarang. Aku langsung menginjak rem, menepi di sisi jalan. Hutan di sekitar kami gelap dan sunyi, hanya suara hujan dan gemuruh
jauh di kejauhan yang terdengar. Begitu berhenti, aku dan Andre langsung membuka pintu dan keluar tanpa berpikir dua kali. Kami berdua berdiri di luar membiarkan hujan membasahi tubuh kami. Udara dingin menusuk kulit, tetapi aku lebih memilih berada di luar daripada di dalam ambulan itu. Gak mungkin ini beneran terjadi, kata Andre dengan napas terengah-engah. Apa yang barusan kita lihat, Don? Kita benar-benar lihat sesuatu di dalam ambulan itu. Aku mengangguk, meskipun aku sendiri masih belum bisa sepenuhnya mempercayai apa yang sedang terjadi. Aku gak tahu, Andre, tapi jelas ada sesuatu di dalam mobil itu. Aku rasa sesuatu itu sudah ada di sana sejak awal. Andre menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Kamu pikir ini ada hubungannya sama pasien-pasien yang pernah kita bawa? Aku terdiam sesaat, memikirkan kemungkinan itu. Ambulan ini sudah lama kami pakai untuk membawa berbagai macam pasien, termasuk mereka yang sudah tidak bernyawa. Mungkin saja, jawabku akhirnya. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi sama kendaraan yang dipakai untuk urusan hidup dan mati seperti ini. Kami berdiri dalam keheningan selama beberapa menit, membiarkan hujan membasahi tubuh kami sambil mencoba menenangkan diri. Ambulan itu sekarang tampak begitu mengerikan. Meskipun dari luar hanya terlihat seperti kendaraan biasa, namun kami tahu lebih baik ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Andre. Suaranya terdengar panik. Kita nggak mungkin balik ke mobil itu, tapi kita juga nggak bisa jalan kaki di tengah hutan kayak gini. Aku mengangkat bahu, mencoba berpikir jernih di tengah ketakutan yang semakin menghantui. Kita harus cari tahu dulu. Mungkin ada sesuatu di ambulan yang bisa menjelaskan semua ini. Andre menatapku ragu. Maksud kamu, kita masuk lagi ke dalam ambulan? Don, gila kamu. Kita baru aja lihat ada hantu di dalam sana. Aku menggeleng, berusaha menenangkan Andre. Aku tahu ini gila, Andre. Tapi kita nggak bisa ninggalin ambulan ini di sini. Kita harus cari tahu kenapa semua ini terjadi. Lagi pula kita nggak punya pilihan lain. Andre tampak enggan, tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah. Tapi kalau ada yang aneh lagi, kita langsung keluar. Aku mengangguk setuju. Dengan langkah hati-hati kami berdua kembali mendekati ambulan. Aku merasa udara di sekitar kami menjadi lebih dingin dan bulu kuduku meremang. Jantungku berdegup kencang saat tanganku meraih gagang pintu. Aku membuka pintu dengan perlahan. Dan suara berderit yang keras membuatku semakin gugup. Kami masuk ke dalam kabin depan. Kaca spion masih tergantung di tempatnya. Tetapi bayangan wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Ambulan kembali terlihat seperti biasa, seolah-olah tak ada yang pernah terjadi. Namun keheningan yang menyelimuti kami terasa tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menunggu di sudut-sudut gelap kendaraan ini. Aku gak suka ini, kata Andre dengan suara pelan. Aku punya firasat buruk, Don. Aku mengangguk setuju, tetapi mencoba tetap tenang. Kita harus cek ruang belakang. Andre memandangku dengan tatapan tak percaya. Serius? Kamu mau masuk ke ruangan belakang setelah apa yang kita lihat tadi? Aku menatapnya sejenak lalu mengangguk. Iya, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau enggak, kita akan terus dihantui sama ini.
Dengan ragu kami berdua membuka pintu yang memisahkan kabin depan dengan ruang belakang ambulan. Ruangan itu kosong. Tak hanya ada tandu yang tadi digunakan untuk membawa pasien, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Suara samar, suara seperti desahan atau mungkin tangisan. Andre melangkah mundur, wajahnya semakin pucat. "Dengar, Don, itu suara yang kamu bilang tadi, kan?" Aku mengangguk. Perutku serasa terbalik mendengar suara itu. Iya, dan aku rasa kita nggak sendirian di sini. Kami berdiri di depan pintu, memandangi ruang belakang yang seharusnya kosong, tetapi suara itu terus terdengar. Seolah ada seseorang yang menangis di tempat yang tidak bisa kami lihat. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Hujan di luar semakin deras dan udara di dalam ambulan semakin mencekam. Aku tahu bahwa apapun yang berada di sini, entah bagaimana, kami harus menghadapinya. "Aku rasa kita harus keluar sekarang, Don," bisik Andre dengan wajah ketakutan. Aku mengangguk. Iya, kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kami buru-buru keluar dari ambulan, menutup pintu dengan keras. Suara hujan dan angin yang menderu kembali menyelimuti kami. Tetapi ketegangan ini di udara masih terasa. Kami saling pandang saat sama-sama tahu bahwa apa yang kami alami bukanlah hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi. Kami berdiri di ambulan, nafas terengah-engah setelah keluar dari kendaraan yang sudah mulai terasa seperti jebakan. Suara hujan terus mengiringi malam itu. Namun aku dan Andre tetap terdiam di bawahnya. Tidak ada yang berkata-kata. Semua terasa sulit, seperti kami berada di dalam mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Hanya saja ini bukan mimpi. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gumamku, berusaha terdengar tegar meski suaraku bergetar. Andre memandangku dengan tatapan bingung dan takut. "Don, ini sudah keterlaluan. Aku nggak ngerti lagi. Kita barusan ngelihat apapun itu tadi." Aku mengangguk mencoba menenangkan diri meski kepalaku penuh dengan kebingungan. Iya, aku juga nggak ngerti. Tapi nggak mungkin kita bisa tinggalkan ambulan ini begitu saja. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andre menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke hutan gelap di sekeliling kami. "Aku nggak tahu, Don. Rasanya kita lagi berhadapan sama sesuatu yang di luar kendali kita." Aku menatap Andre sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Gimana kalau ini ada hubungannya sama pasien-pasien yang kita bawa? Andre mengerutkan dahi. "Maksud kamu, mereka yang sudah meninggal? Maksud kamu hantu?" Aku mengangguk pelan. Meski terdengar tidak masuk akal, itu satu-satunya penjelasan yang muncul di pikiranku. Ambulan ini, Ndre, kita sering bawa orang meninggal. Mungkin ada yang belum bisa tenang. Andre tampak berpikir, meski wajahnya masih penuh dengan kebingungan. "Maksud kamu kayak arwah yang terjebak di sini?" Aku mengangguk lagi. "Iya. Mungkin mereka enggak sadar kalau mereka sudah enggak ada, atau mereka punya urusan yang belum selesai. Itu kenapa kita bisa dengar suara tangisan dan lihat bayangan tadi." Andre terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasanku yang sebenarnya tidak sepenuhnya aku yakini. Dan kemudian aku mengangguk pelan.
Kalau itu benar, terus apa yang harus kita lakukan? Aku menghela napas panjang, lalu mencari solusi di tengah kebingungan ini. Ya, kita harus cari tahu siapa yang ada di kursi belakang tadi. Mungkin itu bisa kasih kita petunjuk. Andre tampak ragu. Kamu mau ngomong kita harus balik lagi ke ambulan? Ya, kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak bisa ngerti apa yang dia inginkan. Aku tahu ini gila, Andre. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Lagi pula kita harus bawa ambulan ini balik ke markas. Andre menatapku dengan mata penuh ketidakpercayaan. Dia menggelengkan kepala, tapi pada akhirnya dia menyerah. Baiklah, tapi kalau ada yang aneh, kita langsung keluar, oke? Oke, janji. Dengan langkah ragu, kami kembali mendekati ambulan yang tampak semakin mencekam di bawah guyuran hujan. Suara di sekitarnya terasa lebih dingin, membuat bulu kuduku meremang. Aku meraih pintu belakang ambulan, lalu menoleh ke Andre dan berkata, "Siap?" Andre mengangguk pelan meski terlihat jelas bahwa dia jauh dari siap. "Ya, ayo selesaikan ini." Aku membuka pintu belakang ambulan dengan perlahan, dan udara lembab dari dalam kendaraan menyambut kami. Ruangan di belakang terlihat sama seperti sebelumnya, hanya ada tandu dan beberapa peralatan medis. Namun perasaan bahwa ada sesuatu di sana semakin kuat. Kami melangkah masuk, hati-hati agar tidak membuat kegaduhan. Aku merasakan ada sesuatu yang dingin di ruangan itu. Seolah-olah kehadiran yang tidak terlihat sedang mengawasi kami. Andre berdiri di sampingku, memandang ke sekitar dengan waspada. Sekarang, apa yang kita cari? Aku melirik kursi belakang, tempat aku dan Andre melihat bayangan tadi. Aku gak tahu pasti. Mungkin kita bisa mulai dari sini. Aku mendekati kursi itu lalu mengamati dengan seksama. Tidak ada tanda-tanda fisik apapun, tetapi aku merasakan ada energi yang aneh di sekitar kursi itu. Andre memandangku dengan ekspresi cemas. "Kamu yakin ini tempatnya?" Aku mengangguk. "Iya, di sini aku melihat bayangan itu." Saat aku hendak memeriksa lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara gemerisik pelan, seolah ada seseorang yang bergerak di dalam ambulan. Aku dan Andre membeku, saling bertatapan dengan mata melebar. "Kamu dengar itu?" bisik Andre dengan suara serak. "Iya," jawabku lirih. "Ada sesuatu di sini." Kami menunggu dalam diam, berharap suara itu hanya imajinasi kami. Namun perlahan-lahan suara itu semakin jelas. Suara nafas pelan yang terputus-putus, seperti seseorang yang berusaha keras untuk bernafas. Andre menelan ludah dan suaranya gemetar. "Don, itu apa?" Aku berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Aku gak tahu, Andre, tapi sepertinya kita harus coba bicara sama dia. Andre menatapku seolah aku baru saja mengusulkan sesuatu yang gila. Bicara? Sama siapa? Kita bahkan tak tahu apa itu. Andre menghela napas, mencoba menguatkan diri. Aku gak tahu siapa itu, tapi kalau memang ini arwah seseorang, mungkin dia mau kita dengar. Kita gak bisa terus-terusan kabur. Andre menatapku dengan ragu, tapi akhirnya dia mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu cara satu-satunya." Aku menatap kursi di mana kami melihat bayangan tadi. Dalam keheningan yang mencekam, aku mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kamu?" Tanyaku pelan. Meskipun tidak yakin apakah aku akan mendapatkan jawaban.
Ruangan tetap sunyi, hanya suara nafas samar yang terdengar. Aku menunggu beberapa detik, berharap sesuatu terjadi. Kami tahu kamu di sini. Apa kamu butuh bantuan? Masih tak ada jawaban. Namun tiba-tiba udara di sekitar kami terasa semakin dingin. Andre memeluk tubuhnya, berusaha melawan hawa dingin yang aneh itu. Don, apa-apaan ini? Kok makin dingin? Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku berusaha tetap fokus. Aku gak tahu, Andre, tapi ini pasti ada hubungannya sama dia. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba suara tangisan pelan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih nyata. Seolah-olah seseorang sedang berada di ruangan ini bersama kami, menangis dalam kesakitan. Aku dan Andre terpaku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di kursi belakang. Perlahan-lahan sosok itu semakin jelas. Seorang wanita, wajahnya pucat dengan rambut panjang yang kusut. Matanya tertutup, dan dari bibirnya yang membiru, tangisan itu berasal. Dia duduk di kursi belakang seperti tadi malam. Andre mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Itu dia. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang meski tubuhku gemetar. Siapa kamu? Tanyaku lagi. Berharap kali ini ada jawaban. Wanita itu tidak menjawab, tetapi tangisannya semakin keras. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, namun tidak bisa. Aku merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang harus kami ketahui. Dia butuh bantuan, bisik Andre. Aku mengangguk pelan, lalu mendekati sosok wanita itu dengan hati-hati. Kami mau bantu kamu. Apa yang terjadi sama kamu? Tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan matanya yang penuh dengan air mata. Aku tidak pernah sampai, gumamnya dengan suara yang lemah dan putus-putus. Aku dan Andre saling pandang, bingung dengan apa yang baru saja dikatakan. Tidak pernah sampai. Tanyaku mencoba memahami maksudnya. Yang kamu maksudkan kamu tidak pernah sampai ke tempat tujuanmu? Wanita itu mengangguk pelan. Matanya dipenuhi rasa sakit. Aku ingin pulang, tapi aku tidak pernah sampai. Perlahan aku mulai memahami, wanita ini mungkin adalah salah satu pasien yang pernah kami bawa. Seseorang yang seharusnya pulang ke rumah, tapi tidak pernah tiba. Mungkin dia meninggal di perjalanan, dan sekarang arwahnya terjebak di sini, mencari jalan pulang dan tak pernah dia dapatkan. Kamu meninggal di ambulan ini? Tanyaku pelan. Dia mengangguk lemah, lalu tangisannya semakin keras, memenuhi ruangan dengan suara kesedihan yang dalam. Aku merasa kasihan padanya, pada rasa sakit yang dia rasakan. Kamu sudah gak ada di dunia ini lagi, lanjutku dengan hati-hati. Tapi bagaimana cara kami bisa membantumu menemukan ketenangan agar kamu tidak harus terus-terusan terjebak di sini? Wanita itu menatapku dengan mata penuh harap, seolah-olah dia mulai mengerti apa yang aku katakan. Pulang, kata wanita misterius itu berulang. Suaranya penuh rintihan dan ratapan yang menyayat hati yang mendengarnya. Aku mengangguk, kemudian memutar badan dan menyalakan mesin ambulan. Kali ini kami tahu apa yang harus kami lakukan.
Kami harus mengantar penumpang misterius ini pulang ke tempat di mana dia seharusnya. Tamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.